Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan infoin tentang pergerakan Bitcoin pagi ini dan Ethereum kemudian BNB ya. Sebelum saya bahas ya teman-teman ya, kenapa saya paketin Bitcoin, ETH, BNB ya. Karena dibandingkan koin yang lain ya teman-teman ya, tingkat teman-teman tingkat pergerakan harganya itu tidak se ekstrim koin yang lain. Ya teman-teman ya, tingkat fluktuatifnya itu nggak setinggi sama koin-koin yang di bawahnya dia. Jadi naik turunnya itu mereka lebih stabil. Nah ya teman-teman, dan satu hal yang pengen saya infoin ke kalian, ketika kalian beli ETH, ketika kalian beli Bitcoin, ketika kalian beli BNB, itu bukan berarti kalian wajib membeli satu koin full. Ya misalkan BNB sekarang harga 5.600.000, kalian perlu nih beli satu koin full biar cuannya maksimal. Nggak begitu. Misalkan kalian beli 1 juta rupiah, koin BNB kan dapat 0, sekian koin gitu kan. Nah nanti kalau ketika koin BNB-nya naik 5%, ya 1 juta rupiah kalian naik juga 5%. Gitu teman-teman ya, itulah yang harus kalian perhatikan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen cari yang cukup nggak terlalu ekstrim naik dan turunnya ya teman-teman ya, yang dan fundamentalnya kuat ya, itu bisa kalian beli ya teman-teman ya, Ethereum dan BNB gitu ya teman-teman, dibandingkan beberapa koin di bawahnya. Contohnya aja kayak Link ya teman-teman, atau XRP atau DOT atau Uniswap dan lain sebagainya ya, Luna, XLM dan VET, Theta gitu-gitu ya. Naik turunnya kalian bisa lihat ya, turunnya ekstrim, naiknya juga cukup cepat gitu teman-teman ya, dibandingin sama BNB dan ETH ya gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan itu teman-teman ya, jangan bilang aduh ini koin mahal bro, gue nggak sanggup. Bukan begitu teman-teman ya, kalian nggak wajib beli satu koin full ya. Jadi kalian punya uang 1 juta mau beli ETH, ya udah beli aja. ETH-nya naik 10%, 1 juta kalian kan jadi 1 juta 100-an ya, naik juga 10% ya kan teman-teman ya. Kalau ETH-nya naik 100%, ya 1 juta rupiah kalian juga jadi 2 juta rupiah, naik juga 100% ya, gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk pergerakan si Bitcoin ya, ini memang kemarin kita harapkan dia mantul dari MA50-nya untuk bisa OTW ke 48.000 ya. Ternyata dia nggak kuat, akhirnya short. Nah skenario-nya sudah saya infokan ya teman-teman, jangan sampai ini terjadi kan. Video kemarin kan seperti itu judulnya kan, jangan sampai ini terjadi. Itu apa? Ini saya belum hapus nih yang warna putih ini teman-teman. Garis warna putih itu membentuk double top. Ini top 1 dan top 2 ya. Jadi dia udah naik turun ya, jadi membentuk seperti huruf M. Jadi saya udah memperingatkan ke kalian ya, ketika dia memang nggak kuat untuk naik, itu ada skenario buruknya, yaitu double top ini. Kemarin saya sudah infokan ya, tetap untuk berhati-hati teman-teman, karena tidak ada yang pasti 100%. Oke, saya udah wanti-wanti kalian kemarin ya kan, di video kemarin ya, judulnya jangan sampai ini terjadi ya. Jadi dan ternyata sekarang terjadi nih ya, pagi ini huruf M seperti ini teman-teman, double top. Ini top 1 top 2 sama seperti sebelumnya ya. Ini juga sebegini teman-teman, ini double top 1, ini top 2. Jadi dia membentuk double top nih 1 ya, turun naik. Nah ya teman-teman, jadi seperti ini kalau double top. Jadi kita berharap di area sekitar ini adalah support yang kemarin sudah saya infokan ya teman-teman. Itu ada di $45.000, kemudian $44.500 dan di $43.900 ya. Jadi kita berharap teman-teman ya, dekat-dekat sini semoga ada pemantulan, karena juga ada MA100-nya nih, garis warna hijau ini nih. Ya, MA100-nya ya itu sekitaran dekat-dekat 43.800 sampai 44.000-an. Ya semoga di daerah sekitar itu dia bisa kuat mengalami pemantulan teman-teman ya. Kita tarik dulu ininya, panahnya. Nah ya teman-teman ya, inilah yang kita harapkan untuk dari si Bitcoin nih. Oke, jadi saya udah tandain teman-teman ya, ketika dia nggak kuat ini pasti dia retest kembali nih teman-teman ya. Nah retest seperti ini ya, kalau memang dia nggak kuat ya untuk masuk ke area ungu ini lagi ya teman-teman, harus diperhatikan. Tapi kalau dia kuat, next target di $48.000 dan harus hati-hati teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa skenario yang harus kalian perhatikan, oke, untuk Bitcoin jangka pendeknya. Jadi dari MACD-nya sudah lanjut merah juga teman-teman ya, barnya ya. Jadi ya semoga indikasinya kisaran ini kita harapkan mantul ya. Kalau memang dia malah breakdown dan nggak mantul dari MA100-nya ya, potensi kemana? Terdekat di area kotak ungu ini, yaitu di sekitar berapa? Di sekitaran $41.600 sampai sekitar $43.000 teman-teman ya. Itulah ya, jadi support terdekat udah saya infokan, resist terdekat juga saya udah infokan untuk si Bitcoin versi dolarnya. Jadi Bitcoin dominance juga dia sudah terpentok ya, udah tadi sempet coba naik dan dia
rejection di MA50-nya ya, atau garis warna oranye ini. Nah ya teman-teman ya, jadi dia ini membentuk seperti double bottom ya teman-teman ya. Kalau saya gambarkan seperti ini double bottom 1, ini bottom kedua. Jadi seperti ini 1 W. Nah, jadi hurufnya seperti W gini teman-teman ya. Untuk si Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin yang artinya kurang baik ya untuk altcoin ya, teman-teman. Kalau memang dia mengalami kenaikan ya, teman-teman, itulah yang kurang baik untuk altcoin. Jadi keuangan biasanya ngalir dari altcoin ke Bitcoin kembali gitu ya. Orang-orang lebih cenderung untuk nge-trade di Bitcoin ketimbang altcoin. Jadi altcoinnya kurang bisa terbang lebih tinggi ya. Next kita bahas untuk dari Bitcoin ya. Oke ya teman-teman, jadi memang confirm double top. Dan ya ini ya teman-teman harus berhati-hati di kisaran berapa ya teman-teman, di kisaran 640 juta sampai 641 juta. Yaitu adalah support terdekat dari si Bitcoin, karena memang dia sudah ya teman-teman, sudah nge-breakdown dari EMA 21, 34 dan 50-nya nih. Ya, 3 indikator ini udah ketembus ya, udah nge-breakdown dia. Dan kalau memang di sekitaran support 640 sampai 641 juta itu nggak kuat nahan dari longsornya Bitcoin, dia bakal kemana ya? Kita bisa lihat teman-teman ya, di MA 100-nya atau garis warna ungu ini ya. Ini bisa menjadi salah satu indikator tahanan yang cukup kuat untuk pergerakannya si Bitcoin. Atau kalau sekarang ini sekitaran 628 juta sampai 629 jutaan. Sekitar itu teman-teman ya. Itulah yang harus diperhatikan. Dan support bawahnya lagi itu ada di sekitar 600 sampai 610 juta nih ya, sekitaran ini nih. Ya teman-teman ya, sekitar ini garis yang warna merah ini ya teman-teman, itu sekitar 600 juta sampai 610 juta ya. Itulah yang harus kalian perhatikan ya untuk si Bitcoin. Support terdekatnya dan resisten terdekat ya pasti masih sama. Sebelumnya dia double top di sini, yaitu kisaran 679 juta ya teman-teman, sekitar itu. Nah next lagi di 690 juta dan di 720 juta. Nah ya, jadi untuk support dan resisten Bitcoin sudah saya infokan ya. Jadi kita besar harapan kita teman-teman ya, besar harapan kita dia bisa mengalami pemantulan ya di sini ya, mantul ke sini teman-teman, atau satu lagi ya dari MA 100-nya baru mantul teman-teman. Nah ya, jadi memang ini 2 titik yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Ini saya geser aja. Nah, warna ungu ini dia baru bisa mantul teman-teman ya. Nah, di sini baru bisa mantul, atau ya teman-teman harapan kita di titik area sini. Dia atau untuk Bitcoin bisa mengalami pemantulan dan besok semoga sudah hijau royo ya untuk si Bitcoin. Jadi ada 2 skenario teman-teman ya. Dia memantulnya kira-kira di area berapa itu ya. Itu harapan dan semoga ya teman-teman, semoga di antara 2 ini dia bisa mengalami pemantulan. Ya, jadi support dan resisten terdekat udah saya infokan untuk Bitcoin versi rupiah ya dan versi dolarnya. Ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat dari price actionnya BNB. Oke ya teman-teman, dari time frame 1 jamnya dia ini memantul dari MA 200-nya time frame 1 jam. Wah ya teman-teman ya. Dia udah bikin shadow panjang ya teman-teman, dan sekarang masih melanjutkan koreksi nih ya. Sudah ada 1 2 3 5 candle merah teman-teman ya. Jadi biasanya itu kalau candle merah pun itu mungkin sekitaran 7 sampai 9 candle merah ya teman-teman. Ada indikasi nextnya itu candle warna hijau. Kalau memang dia maksimalnya ya 7 sampai 9 candle merah berturut-turut gitu ya. Kan kemarin kita juga sudah melihat candle hijau berturut-turut sekitaran 7 sampai 9 candle hijau. Nah habis itu udah rawan banget bakalan adanya koreksi gitu teman-teman. Dan sekarang juga kalau memang dia sudah nanti OTW sekitar 7 sampai 9 candle warna merah, itu ada indikasi cukup kuat untuk next itu candlenya warna hijau ya, atau pemantulan gitu ya teman-teman, dan membentuk candle warna hijau ya. Jadi ini adalah masih tahanan yang cukup kuat untuk si BNB sendiri ya. Di MA 200 time frame 1 jam atau sekitaran 5.690.000-an, sekitar itu teman-teman ya. Jadi memang dia juga sama ya, membentuk double top juga teman-teman ya. Ini ada top 1 dan top 2 ya teman-teman, ada begini dan ini ya teman-teman ya. Untuk pergerakan si BNB ya. Jadi untuk resistnya masih untuk yang sebelumnya menjadi support, yaitu sekitar 5,9 juta, 6 juta, 6,1 juta, dan di sekitar 6.200.000-an untuk support dan resistnya terdekat dari BNB ya. Lalu untuk support lebih bawahnya lagi untuk si BNB itu di sekitaran berapa ya teman-teman ya, yang nanyain kisaran berapa, pasti di sekitaran 5.600.000 nih ya teman-teman ya.
untuk support nextnya si BNB, karena memang beberapa kali juga mengalami pemantulan di sekitar 5,6 juta. Jadi support terdekatnya sudah saya infokan untuk pergerakan si BNB ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita bahas ETH ya, kita bahas Ethereum teman-teman ya. Ini ya teman-teman, Ethereum malah time frame 1 jamnya ini lebih parah dibandingin si BNB ya. Dia udah nge-breakdown dari EMA 21, 34, EMA 50, EMA 100 dan EMA 200-nya teman-teman. Ya dia udah nge-breakdown semua nih teman-teman si ETH ini. Jadi support terdekat dari ETH itu ya teman-teman ya, ini di sekitaran 43 juta. Itu support terdekat untuk si ETH. Next support lagi itu di sekitar berapa teman-teman? Nah, di sekitaran 41 jutaan. Ya teman-teman, sekitar 41 sampai 41.700.000-an, sekitar itu ya. Jadi ini adalah dua support penting terdekat untuk si Ethereum ya, buat yang mau ngantri. Ingat, buat yang mau ngantri, kalau enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan kalau resistnya juga masih sama ya teman-teman. Untuk resisten terdekat yang cukup kuat itu sekitar 47 juta, karena memang beberapa kali dia nggak kuat ngelewatin sekitar 47 jutaan ini ya, sebelum dia bisa OTW ke sekitar 49 juta sampai 50 juta rupiah untuk pergerakannya si Ethereum ini ya. Jadi support resisten terdekat sudah saya infokan dan sudah juga masuk area oversold time frame 1 jamnya. Kemudian kita lihat time frame 4 jamnya, dia masih OTW ke area oversold. Jadi memang dia bakal bertemu dengan yang terdekat itu MA 100-nya atau garis warna ungu ini. Ya, itu sekitaran juga support yang tadi saya infokan 43 juta. Jadi kurang lebih sekitar itu juga nih. Ya, atau support bawahnya lagi yaitu sekitar 41 jutaan teman-teman ya. Yang tadi saya sudah info, yang itu adalah beberapa tahanan yang cukup penting jangka pendek dari si Ethereum. Ya, jadi kalau kita next lagi bahas BNB teman-teman ya. Time frame 4 jamnya juga dia sekarang lagi meretest untuk MA 50-nya nih. Nah, ya, memang dia di sekitar ini sekitar 5.700.000-an itu juga support penting untuk si BNB. Next bawahnya lagi itu sekitar 5.600.000-an, dan bawahnya lagi teman-teman ya, bawahnya lagi ya buat kalian ini ya, sekitaran 5,3 juta sampai 5,4 juta rupiah untuk si BNB. Jadi ini beberapa support yang harus kalian perhatikan ya teman-teman. Dan kalau mau lebih bawahnya lagi itu di MA 100-nya garis warna ungu ini, atau sekitaran 5.280.000-an ya teman-teman ya, 5,2an ya. Jadi ini adalah support resisten untuk BNB. Untuk Ethereum udah saya infokan, jadi bebas kalian mau ngantri di kisaran berapa ya teman-teman. Sekali lagi itu resisten juga udah saya infokan, BNB dan ETH, Bitcoin juga udah saya infokan teman-teman ya. Jadi itu untuk saya info mengenai pergerakan si Bitcoin terkini teman-teman ya. Jadi masih sama harapannya, tadi ada 2 skenario ya teman-teman untuk si Bitcoin sendiri. Jadi kalau yang masih nanyain Bitcoin kalau koreksi yang lain ikut gak? Yang lain ikut guys ya, yang lain ikut. Jadi Bitcoin itu istilahnya induknya ya, yang lain itu kan seperti anakan-anakannya gitu ya. Ibaratnya seperti itu, karena memang Bitcoin yang pertama ya, dan dia nomor 1 juga teman-teman ya. Jadi memang induk, kita bilang induknya. Jadi itu teman-teman, hari ini merah ya, karena memang beberapa hari yang lalu sudah hijau royo terus. Jadi ya ini koreksi wajar lah menurut saya teman-teman, ini koreksi wajar karena memang double top, dan ya sudahlah ya, nggak ngedam atau crash atau bagaimana lah. Itu aja teman-teman sekali lagi yang bisa saya infokan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Bye.